Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas sami'ul basir wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bisa memanfaatkan waktu sore, malam hingga pagi untuk beribadah setelah bersibuk-sibuk dengan duniawi di siang hari sebagai bentuk pengamalan dari ayat Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sehingga dengan sekian macam bentuk ibadah, satu di antaranya salat maghrib, yang kedua dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga ini bagian daripada mengisi waktu setelah siang hari bersibuk dengan duniawi, setidaknya begitu. Walaupun banyak juga hal-hal di dalamnya ada ibadah, kemudian kita mengisinya di sore hari dengan ibadah kepada Allah, jauh lebih banyak waktunya, lebih bisa konsentrasi dan sebagainya. Itulah juga nanti sebagian yang akan kita bahas di malam hari ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Satu di antara sekian tanda Allah akan menjadikan seseorang itu baik, maka akan dipahamkan kepada agama. Dengan lantaran kita belajar thalabul ilmi bersungguh-sungguh, insya Allah sarana untuk paham kepada agama. Setelah kita paham kepada agama, bagian daripada tanda-tanda akan dijadikan oleh Allah orang baik. Tentunya ketika kita sudah menjadi orang baik, ending kita nanti mendapatkan ridha Allah untuk bisa masuk surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin materi tidak urut sekali, tetapi kita ambil yang masih ada hubungannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul, karena kita masih di bulan Rajab, tentunya juga akan mengingatkan kembali tentang peristiwa Isra Mi'raj dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam peristiwa tersebut. Hadirin, yang pertama, Isra Mi'raj, kita ulang yang kesekian kalinya, terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian setelah meninggal dunia atau wafat, yaitu Abu Thalib dan Khadijah. Artinya tahun itu tahun duka cita bagi Rasulullah. Maka oleh Allah diberikan tasliyah, yaitu hiburan, untuk diisrakan, yaitu perjalanan di malam hari, karena menggunakan kalimat asra yusri isra'an. Jadi jalan di malam hari. Kalau sekedar berjalan itu amsa, yumsi, imsya. Atau yamsi itu berjalan. Maka Allah jalankan, bukan berjalan sendiri. Karena menggunakan kalimat asra. Kalau saro, yasri, siroyatan, fawasarin, wadaka, dan sebagainya, itu nanti Rasul berjalan sendiri. Tapi asra, Rasul diperjalankan sehingga ditemui dua malaikat, yaitu Jibril dan Mikail. Kemudian didatangkan buruk untuk diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pertama, perjalanan di malam hari. Pelajaran yang bisa kita ambil langsung saja, ternyata hikmah yang bisa kita ambil bahwa malam itu jauh lebih hikmat
dibanding di siang hari. Apalagi urusan ibadah. Lebih khusyuk, lebih konsentrasi karena tidak banyak sugul, kesibukan, kredit yang kita lakukan. Mungkin tentang kerja, mungkin tentang janji-janji dengan teman, saudara, mungkin berkaitan dengan tamu-tamu dan sebagainya. Untuk malam hari memang jauh lebih khusyuk dibanding di siang hari sehingga bisa lebih konsentrasi kaitannya dengan ibadah. Inilah mengapa yang pernah kita sampaikan, sholat yang paling panjang bukan sholat duhur, bukan sholat asar, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, dan bukan sholat subuh. Sholat yang paling panjang adalah sholat tahajud. Sehingga Rasul pernah memberikan sampel contoh, 1 rakaat saja sampai 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sehingga Hudzaifah Al-Yamani sampai gersulong ngrasani kapan ini rukuknya. Ini pertama Hudzaifah. Yang kedua, Aisyah pun juga sempat menyebutkan, "Ya Rasulullah, mengapa ini kau lakukan sampai bengkak-bengkak kedua kakimu?" Kemudian Rasul mengatakan, "Afala akunu abdan syakuro." Ini diantaranya tentang panjangnya Rasul melakukan sholat malam dibanding di siang hari. Maka alhamdulillah penjaringan kula sampun nindakaken malam hari ini untuk lebih banyak melakukan ibadah-ibadah dibanding di siang hari. Ini pertama tentang malam. Kemudian yang kedua tentang perjalanan beliau yang kesekian juga kami sampaikan, Nabi ditemukan dengan rohnya para nabi di Palestina di Masjidil Aqsa. Nabi ditemukan dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim di langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Ini juga sebagai gambaran bahwa para nabi, temannya juga para nabi. Maka orang soleh, temannya juga orang soleh. Orang-orang baik, temannya orang-orang baik. Orang jujur, temannya juga dengan orang jujur. Jadi seseorang itu akan berkawan dengan orang yang dicintainya, baik dunia maupun akhirat. Maka Rasul pun pernah mengatakan, almar'u ma'a seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai, ma'aman ahabba. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang dicintai. Tentunya ketika ingin mencintai seseorang karena ada persamaan sifat antara dirinya dengan orang tersebut. Maka semoga kita ini mempunyai sifat-sifat sebagaimana sifat para nabi sehingga kalau nanti layak jadi satu dengan beliau-beliau ini. Ini gambaran yang kedua. Kemudian gambaran yang ketiga, bahwa setelah kita bolak-balik dari beberapa referen, para nabi kan banyak. Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Nabi Muhammad ini. Tapi pertanyaannya muncul, mengapa di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul hanya dipertemukan di langit pertama dengan Adam, di langit kedua dengan Yahya dan Isa, di langit ketiga dipertemukan dengan Nabi Yusuf, dipertemukan dengan Nabi Idris di langit keempat, kelima Harun, keenam Musa, dan ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Tentunya ini sebagai sampling saja, contoh saja bahwa Nabi itu punya kelebihan masing-masing sebagaimana kita pelajari. Kan Nabi itu banyak. Tapi mengapa yang ulul azmi hanya 5? Ulul azmi, Nabi yang mempunyai sifat paling sabar di antara sekian orang yang sabar adalah 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini ulul azmi. Kemudian yang berikutnya, nabi-nabi kan banyak. Tapi mengapa para nabi yang langsung diberikan wahyu, kitabnya sudah ada namanya? Apakah para nabi yang lain tidak diberikan wahyu? Diberikan wahyu. Tapi mengapa yang kita kenalkan cuman Daud diberikan Zabur, Musa diberikan Suhuf dan Taurat, kemudian berserta Ibrahim, kemudian Injil diberikan kepada Nabi Isa,
Al-Quran diberikan Nabi Muhammad. Betul, seluruh para nabi mendapatkan wahyu, setidaknya secara umum namanya suhuf. Adapun Taurat, Zabur, Injil, Quran, nama-nama tersendiri kepada nabi terkhusus. Nah, intinya bahwa setiap nabi Allah berikan kelebihan-kelebihan yang kadang tidak diberikan yang lain, sebagaimana para nabi semuanya mendapatkan ujian hidup. Tapi ujian Nabi berbeda-beda. Ujian Nabi Ismail mau disembelih bapaknya. Ya bunayya, inni ara fil manam. Ya anakku, aku bermimpi. Dalam mimpiku dan itu wahyu, aku disuruh oleh Allah menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Sementara Nabi Muhammad diberikan ujian apa? Dibelah dadanya dalam keadaan yakdoh sadar. Yang kedua dikeluarkan hatinya dalam keadaan yakdoh sadar, tidak sedang tidur. Kemudian yang berikutnya dicuci dengan air zam-zam. Ini istilah Pulau Penyesami, sebagian teman yang sudah merasakan kemarin. Kalau dulu semua bentuk operasi itu rata-rata di sontek untuk dibius sehingga kita tidak merasakan. Hari ini ada yang operasi tidak dibius. Pasang ring, coba. Sontek di sini dimasukkan dalam keadaan sadar, darah mengalir terus sampai ring masuk ke jantung. Apa itu tidak sakit? Aku merasakan sakit. Dalam keadaan sadar, dia melihat ketika darah bercucuran sampai selesai pasang ring. Coba ini. Dulu mungkin semuanya serba bius. Ini juga menyakitkan. Maka Nabi Muhammad pun tidak gentar dengan dibelahnya dada, tidak takut dengan dikeluarkannya hati, kemudian dicuci dengan air zam-zam sebagai bentuk keyakinan beliau bahwa Allah yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan dan Allah mematikan. Maka nyuwun ngapunten nggih, kadang-kadang memang keyakinan kita itu suatu saat akan diuji. Kalau kita meyakini Allahu Razzaq Dzul Quwwatil Matin, kalau kita punya keyakinan bahwa Allah itu Maha pemberi rezeki yang sangat kuat, mungkin suatu saat kita akan diuji justru kemiskinan. Coba diberikan nasib sedang miskin, masih yakin nggak bahwa Allah berikan rezeki? Karena ternyata ada yang gagal ketika doa. Ngapain doa Allahumma rzuqni rizqan thayyiban wafiran? Aku tetap miskin. Begitu. Sebagaimana kemarin ada orang guyonan. Ustaz, kan banyak orang nerangkan dunia adalah surganya bagi orang kafir, tapi nerakanya bagi orang mukmin. Ketika itu sudah disampaikan berkali-kali di mimbar, di masjid, ada orang yang merasa dirinya, mungkin karena merasa dirinya masuk orang kafir, atau dia lihat tetangganya kafir ya. Enggak Ustaz, kalimat itu, tonggoku kafir, cacat, miskin, neraka juga. Orang mukmin nyatanya banyak yang kaya juga. Mobilnya banyak, rumahnya tingkat, isinya 4. Surga juga gitu. Nyuwun ngapunten, itu ternyata ada yang membandingkan begitu. Enggak juga Ustaz, kalau dunia itu surganya orang mukmin, orang kafir, nerakanya orang kafir. Nyuwun ngapunten kula baleni. Dunia itu surganya orang kafir, nerakanya orang mukmin, enggak juga Ustaz. Ternyata orang kafir pun banyak yang merasa dunia itu seperti neraka. Sudah miskin, sakit tidak segera sembuh, masalah dengan istri punya masalah dengan suami, masalah dengan tetangga, punya utang bertubi-tubi sehingga sempat hampir menggantung diri. Ada loh Ustaz. Sementara orang muslim yang kaya raya banyak. Yang kaya raya banyak. Hari ini bahkan kita saksikan banyak masjid-masjid megah yang berdiri di berbagai kota, berbagai belahan bumi,
siapa yang mendirikan. Kadang-kadang hanya satu orang muslim mampu mendirikan masjid dengan harga bermiliar-miliar hanya didanai oleh satu orang. Artinya apa? Orang muslim yang kaya itu banyak. Nah, nyuwun ngapunten. Ini sekedar pelajaran yang kita ambil di antaranya sebagian materi tentang Isra dan Mi'raj. Sekali lagi, Bapak Ibu, semua para nabi punya ujian masing-masing, kemudian semua para nabi punya jatah masing-masing dan punya problematika masing-masing berhadapan dengan umatnya. Maka problematika yang dihadapi Nabi Nuh tentunya berbeda dengan problematika yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Problem yang dihadapi Nabi Ibrahim berbeda dengan Nabi Isa dan berbeda dengan problem yang dihadapi Nabi Muhammad dengan umatnya baik di Mekah, kemudian di Taif, kemudian di Madinah, di Habasah dan negeri-negeri yang lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ambil lagi pelajaran mengapa ditemukan dengan Adam, Yahya, Isa, Yusuf, Idris, Harun, Musa, dan Ibrahim. Ini belum semuanya bisa kita ambil pelajaran satu persatu dengan mungkin sebagian belum kita dapatkan sumbernya. Tetapi yang pertama dulu tentang Adam. Mengapa Rasul di langit pertama ketika sudah ditanya, "Man anta?" Jibril. "Wa man ma'aka?" Dengan siapa kamu? Muhammad. Maka kemudian dibukakan pintu yang pertama. Begitu Rasulullah dengan Jibril masuk ke langit yang pertama, diperlihatkan oleh Allah tentang Adam alaihissalam. Adam ketika menengok ke kanan, tertawa, girang gembira. Ketika menengok ke kiri, menangis. Mengapa ya Jibril? Kalau ini Adam menangis ketika ke kiri, sementara ke kanan tertawa. Maka kemudian para mufassirin mengatakan tentang wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Besok umatmu ada yang diberikan buku catatan dari tangan kanannya, berhadapan-hadapan dengan tangan kanannya, dan itu sudah ada tanda. Besok kelak ketika di padang mahsyar dihisab dengan cepat, tidak lama-lama. Tapi mengapa ketika menghadap ke arah kiri menangis, bahkan ke belakang? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Sudah dari belakang nyuwun ngapunten nih, istilah kula wis sekomburi nganggo tangan kiwa. Orang tuh kalau memberikan sesuatu tuh paling bagus berhadapan-hadapan dengan tangan kanan. Ojo dari belakang nganggo tangan kiwa diuncalke sisan. Wah, ini sama sekali tidak ada penghormatannya. Nah, itu tandanya wayasla sa'ira, sudah disiapkan neraka yang menyala-nyala. Maka mbahmu Adam menangis ketika menengok ke kiri atau ke belakang. Yang kedua, para mufassir mengatakan ada namanya ashabul maimanah dan ashabul masy'amah. Saya buka tafsir, apa yang disebut dengan ashabul maimanah. Ashabul maimanah adalah ashabul jannah, yaitu orang-orang yang kelak nanti akan masuk surga. Mengapa masuk surga? Nuruhum yas'a baina aidi wa bi aimanihim. Bahkan dengan amal mereka yang mereka lakukan, nur cahaya itu berada dari depan mereka dan samping kanan mereka. Yang kesekian kali juga kami sampaikan, insya Allah kaki kanan penjenengan dari rumah menuju masjid menambah satu kebaikan, satu ganjaran. Kaki kiri melangkah dari rumah menuju masjid mengurangi satu dosa, satu kesalahan. Yang kedua, ketika berjalan itu mengapa diberikan cahaya dari kanan, dari depannya, dari air wudhu yang sudah kita gunakan.
dari tempat-tempat wudhu yang sudah kita basuh. Maka sunnahnya memang walaupun masjid menyediakan keran dan air, memang sunnahnya wudhu itu dari rumah masing-masing. Kalau dari rumah masing-masing sudah wudhu, kita berjalan itu sudah dianggap ganjarannya ganjaran sholat. Maka muka yang kita basuh dengan air besok bercahaya. Kedua telapak tangan yang kita basuh air wudhu bercahaya. Kedua lutut kita bercahaya. Kedua kaki kita bercahaya. Tambah lagi anggota sujud. Sudah kaki kanan, kaki kiri kaitannya dengan ganjaran dan dosa. Masih anggota wudhu, tambah lagi sujud. Sujud dengan jidat kita. Sujud dengan kedua telapak kita. Sujud dengan kedua rukbah atau lutut kita. Sujud dengan kedua kaki kita akan bercahaya. Maka insya Allah ketika orang wudhunya baik, berjalan ke masjidnya juga baik, kemudian melakukan keluar setelah kami di masjid sholat juga baik, insya Allah nanti berjalan dari kuburan ke padang mahsyar mendapatkan pencahayaan, dari padang mahsyar untuk meniti di atas jembatan yaitu Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka Jahanam juga mendapatkan cahaya, sampai maksud surga pun bercahaya. Maka sebaiknya jangan di tempat yang gelap gulita. Maka tempat gelap gulita dalam bahasa Al-Quran namanya fi dzulumat. Orang dalam keadaan gelap gulita. Yang dilakukan yang jelek-jelek. Yang baik-baik tidak pernah dilakukan. Ini pertama. Yang kedua, mengapa Ashabul Maimanah Nabi Adam itu bergembira ria senang? Karena ketika di dunia ada dua malaikat yang mencatat kita. Namanya malaikat Raqib dan Atid. Raqib mencatat kebaikan, Atid mencatat kejelekan. Nah, buku catatannya lebih banyak diberikan oleh Raqib dibanding catatan yang diberikan oleh Atid. Sehingga kebaikan lebih banyak daripada buruk. Maka menjadi Ashabul Maimanah. Jadi dari sisi catatan saja memang ma yalfadhu min qaulin. Tidak ada satu lafaz kata patah pun yang kita ucapkan. Illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata yang kita ucapkan kecuali di sisinya. Kanannya ada raqib, sampingnya ada atid. Nah, ingkang asring kula sami aturaken walaupun bahasanya kasar nggih, podo-podo jeplake. Mang jeplak sing apik. Kan ngoten nggih. Podo-podo udu ini abab metu. Mang ngetokke abab sing apik. Nggih ngoten. Niki ingkang asring katuraken karena senantiasa dicatat kanan dan kiri kita. Yang kedua, dari sisi materi akhlak. Mengapa ketika kita memakai pakaian yang ganda, misalnya baju ada lengan kanan, lengan kiri, sandal ada kanan, ada kiri. Kita memakai yang kanan dulu, sandal. Kita pakai lengan ketika baju kanan dulu. Pakai celana yang kanan dulu, tidak usah bareng. Nek bareng napa sakit mencolot. Nganggo celana bareng mencolot. Nganggo sandal bareng nggih hajlok. Nganggo baju bareng terus bagaimana? Itu susah. Atau dari atas ke bawah. Memang begitu karena al-yamin adalah ad-dalil alal khair. Kanan itu menunjukkan tentang kebaikan. Maka ketika kita makan dengan tangan kanan. Ketika kita pakai pakaian, tangan dulu baru kiri nomor 2. Maka kanan, kanan, kanan. Sementara nyuwun ngapunten cebok pakai tangan yang kiri. Ini tentang keunggulan kanan. Ternyata kanan itu ketika kita sholat pun Assalamualaikum warahmatullah. Kanan dulu, baru kiri. Ketika materi tentang tetangga, tonggo menika wonten sekawan, ingkang sepisan ngarepe depannya dulu, baru nomor 2 kanannya.
Nomor 3 kirinya, nomor 4 belakangnya. Mila datang para Bapak Ibu, kalau nanti paring ulem undangan, sing penting ngarepe sik. Nek ngarepe komplit, lagi sebelah tengene. Nek tengene pun lagi kiri, kiri sudah lagi wingking-wingkinge. Jadi mengapa rata-rata orang belakang rumah tuh ya di nomor keempat kan? Memang belakang tuh nomor 4. Nggih. Jenengan, kula jenengan sami nggih, okeh raupe napa okeh ceboke, Pak? Ngapunten. Ya okeh raupe karena di depan. Karena nek cebok di belakang. Cebok satu hari berapa kali? Sebanyak kita buang air besar. Tapi nek depan, dikit-dikit raup, dikit-dikit raup. Memang begitu. Ngarepe sik lagi wingking. Niki ternyata begitu. Jadi al-yamin ad-dalil alal khair. Kemudian termasuk as-salat. Kemudian mengapa ketika kita berjalan kaki atau naik kendaraan al-busok, yaitu buang air ludah ke sebelah kiri? Ya karena air ludah itu kotor. Ketika jenengan meludah langsung ke arah kanan, ulang jenengan sami kalau nyelip dari arah mana? Kanan. Ketika jenengan meludah ke arah kanan, kena siapa? Orang yang nyelip kendaraan langsung kejar, baru kita tebrak sekamburi. Nah, ini pernah terjadi nyuwun ngapunten di Wiring. Di pernah gitu. Lamburine liwat. Begitu lewat ngidoni mburine wis buya kelai di Serenan. Sampai Serenan Pak Uya-uyaan perkara ngidoni itu sebelah kanan ngenani belakangnya yang mau nyalip. Ini tentang itu saja ada akhlaknya. Maka zaman Rasul ketika belum ada karpet, seandainya kamu meludah, ludahlah di sebelah kiri. Lajeng babakan sholat jamaah. Sof, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamamis shalah. Ketika sof pertama sudah penuh, sof kedua. Nah, sof kedua ketika kita mengisi di belakang imam dulu, setelah belakang imam baru pundi? Sebelah kanan. Ketika kanan sudah penuh baru sebelah kiri. Begitu. Ternyata urusan soft saja, kanan penuhi dulu baru sebelah kiri. Al-yamin. Ternyata ada pelajaran baru lagi. Kula jenengan sampean duwe tangan loro. Yang angkat-angkat jenengan tangan loro nganggo tangan semendirin. Kanan. Mengapa nganggo tangan kanan? Lebih kuat tangan kanan daripada tangan kiri. Begitu. Maka ketika panjenengan kula mau memberikan sedekah, ya dengan menggunakan tangan, sedekah memberi sesuatu ini nganggo tangan kiwon apa tangan tengen? Nganggo tangan tengen. Sehingga hadis Nabi, sebaik-baik sedekah adalah tangan kananmu memberikan sedekah, tangan kirimu tidak tahu. Anu Mas, aku nek sedekah nganggo tangan kanan, ora nganggo tangan kanan kiwa tak lebokke. Nggih. Maka mengsunnahnya itu ya pakai tangan kanan sehingga tangan kiri pun seolah-olah tidak tahu saking sirnya, saking dirahasiakannya. Maka ini tentang kanan. Bapak Ibu, ini yang terakhir tentang kanan. Pintu surga itu ada 8. Ada babus sholat. Yang sering melakukan sholat, insya Allah akan masuk surga. Dan dipanggil dari babus sholat. Yang kedua, babus sodaqah. Yang ahli sodaqah, insya Allah masuk surga, akan dipanggil dari pintu sodaqah. Yang ketiga, babul jihad. Yang keempat, babul haji. Babul mutawakilin. Sampai yang terakhir, ke-8 nanti, babut taibin, orang yang bertaubat. Ternyata selain 8 yang sudah disebut nama-nama pintu, ada satu pintunya babul aiman. Pintu tambahan namanya pintu darurat. Yang sudah disebut 8, ning yang nomor 9 itu jarang disebut. Namanya apa?
babul aiman. Orang-orang yang tidak masuk dari 8 pintu akan didulukan dari pintu aiman, pintu sebelah kanan. Orang-orang terbaik dari umat ini akan masuk dari pintu kanan. Jadi nyuwun ngapunten kalau dalam urusan kantor-kantor ini ada normatifnya. Masuk pintu tuh ya lewat pintu, ada penjaganya satpam. Ini ngonten loh, langsung lewat sebelah kanan tanpa satpam nengburi. Mesti orang khusus. Ketika tidak orang khusus, tidak mungkin ada pintu sendiri. Maka sunahnya penjenengan kula punya rumah niku duwe pintu butulan. Niku nek jaman riyin ana pintu butulan. Sakniku main 50 meter lim butul saka ngendi? Nggih, entek, ndak ada barang. Kenging napa? Punya rumah butulan. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu lewat pintu belakang. Nah, saniki mburine wis ana omah tanggane. Lah liwat ngendi? Yang kedua, atau pintu sebelah kanan. Itu pentingnya ternyata begini, itu dalam urusan rumah tangga, ketika di depan ada tamu, ibu-ibu, sohibul bait yang punya rumah, keluar, masuk, blonjo untuk jamu tamu. Nek ibu-ibu atau yang putri nggih khususnya untuk jamu tamu, Pak, tamu ini piro to, Pak? 8. Lah kira-kira tukake apa wae? Ya terserah bakso apa mie ayam. Nah, nek mlebu metu lewat pintu niku. Ah, mie ayame ketok. Baksone ketok. Kemudian yang bakar ketok. Tapi kalau lewat pintu sebelah yaitu pintu kanan ndak akan kelihatan. Ah kok cemen-men tuh. Nggih, masak cepet niki. Ra ketok mlebu metune kok langsung nggih disugai karena lewat pintu. Maka di surga nanti ada namanya pintu normatif yaitu jumlahnya 8. Ada yang pintu tidak normatif namanya babul aiman. Orang-orang khusus akan masuk surga dari sebelah kanan. Maka mengapa mengapa Adam senang gembira ria ketika melihat ke arah kanan? Oh, begitu. Pelajarannya banyak sekali. Maka sampai ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ini tentang Adam alaihissalam. Mengapa Nabi Adam itu tertawa gembira ria menghadap ke arah kanan, sementara ketika menghadap ke arah kiri itu Adam itu menangis karena umatnya nanti ada yang masuk neraka. Masih lagi, kalau mungkin dengan bahasa saya begini, Muhammad, kata Jibril, belajarlah dari Adam alaihissalam. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'iyyin tawabin. Ya Muhammad, walaupun nanti kalimat ini yang menyampaikan Nabi Muhammad sendiri. Setiap manusia itu punya kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah itu bertaubat. Siapa yang berdoa Rabbana dhalamna anfusana? Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolim kepada kami berdua, diri kami berdua. Seandainya engkau tidak memberikan maghfirah kepada kami berdua, betul-betul kami menjadi orang yang rugi. Maka Adam dan Hawa sudah dilarang untuk mendekati pohon, yaitu pohon istilah kulan sami atau istilah bahkan istilah umum menjadi pohon kulti, padahal tidak pohon kulti. Wala taqrabu hadhis sajarah fatakuna minadh-dhalimin. Ya Adam ya Hawa, kamu jangan dekati pohon ini. Kalau kamu sampai mendekati pohon ini, maka kamu kategori orang-orang yang dolim. Mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai memakan buahnya. Itu mafhum mukhalafahnya seperti itu. Ternyata betul, tidak hanya didekati, buahnya pun dimakan. Sehingga diusirlah Adam dan Hawa dari surga saat itu. Kemudian sebelum diusir, Adam dan Hawa meminta kepada Allah, Rabbana dhalamna anfusana
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Betul, tetapi tetap diusir, tapi atas permintaan maafnya. Ngelenggono pilih Adam Hawa kagungan kalepatan, gandeng lenggono ngakui salah, minta maaf, diberikan maaf. Nah, surga yang dulu akan digantikan surga nanti setelah kiamat. Dalam buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan, itu juga pelajaran bagi kita, ternyata surganya Adam Hawa berbeda dengan surganya pasca kiamat nanti. Surga di zaman Adam dan Hawa masih ada gangguan setan. Besok ketika sudah surga yang sesungguhnya di akhir nanti setelah kiamat, sudah tidak ada gangguan setan. Surga di zaman Adam dan Hawa masih ada perintah dan larangan. Besok surga ketika sudah terjadi kiamat tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Mila kalau ini sampun katuraken, orang muslim itu tidak kenal istilah istirahat ibadah. Sok leren ini nek wis mlebu swarga. Aku leren ra duhuran sik. Aku ingin duhur kok. Aku leren ora mahriban sik. Iki aku lagi banyak lengganan yang datang untuk beli barang. Aku wingi sholat maghrib. Nggak kenal istirahat. Terus menerus. Walaupun mungkin karena pergi boleh dijamak. Atau karena sakit boleh dijamak. Atau karena juga sakit boleh diperpendek bacaannya. Nyuwun ngapunten, mangke bisa tanya kepada ustadz yang mengampu fikih. Yang penting setiap rakaat membaca Fatihah. Seandainya kita tidak membaca Fatihah, tidak membaca surat pada rakaat pertama dan kedua pun sah juga sholat kita. Walaupun kita kula ya tetep maca ayat ning qaf, Allahu Akbar. Ngirit yang ngerti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Allahu Akbar. Boleh. Wah, lumayan dawa. Alif lam mim lumayan. Aning paling pendek itu ya paling pendek iki qaf. Rada dawa dikit. Yasin. Allahu Akbar. Alif lam ra. Allahu Akbar. Boleh. Artinya itu tambahan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ananging kang boten pareng dipun tilar babakan Fatihah. Mila nate kula aturaken di sebuah tempat ketika Idul Adha, Idul Fitri. Saat itu kita Idul Fitri nggih. Gandeng imam niku salat Idul Fitri setahun sekali. Sing penting pertama sabihis, kedua hal ataka. Kan wonten diring-iling. Nah, begitu ngiling-ngiling Allahu Akbar, tidak pakai takbir zaidah, langsung hal ataka haditsul ghasyiyah. Lah piye to? Nggih, saking rukuk sujud pun sujud, pertama sudah sabihis. Niku saya kelingan betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ping telu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ping 6. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apal sambil waladolin rampung. Oh ya, rakaat pertama itu sabihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Pun nanti rampung, rukuk, sami Allahu liman hamidah, sujud, ngadeg niku rakaat kedua hal ataka. Langsung ngadeg, langsung Allahu Akbar. 1, lali takbir zaidah ping 5, langsung Allahu Akbar. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Isa lali Fatihah pripun to? Sing tak eling-elingi penting-penting pertama itu sabihis, nomor loro hal ataka. Sampai enggak baca Fatihah. Akhirnya oleh jamaah subhanallah
juga bingung di subhanallah napa tanpa lungguh tanpa salam langsung linguh. Salah kula napa nggih? Pak, jenengan mboten mawi Fatihah. Astagfirullah. Oh ya mula bener sing tak eling-eling hal ataka mawon. Wallahi niki kejadian kula mboten lucu. Langsung balani takbir lagi Allahu Akbar, takbir zaidahnya 7 kali, kemudian yang kedua takbir zaidahnya 5 kali, kemudian Fatihah, kemudian hal ataka haditsul ghasyiyah. Lah ngomong-ngomong bar salat rampung, lah aku lali wong setahun pisan tok. Ya napa wonten Idul Fitri setahun ping pindho? Napa jenengan mboten pikantuk Idul Adha? Nggih, tapi kan Idul Adha dereng nem Idul Fitri. Jadi ya maklum lah setahun lali, setahun pisan dadi lali. Ngapunten nih. Jadi seandainya panjenengan kula lupa pun atau sengaja tidak baca surat setiap rakaat pertama kedua sudah sah salat kita. Yang penting harus baca Al-Fatihah karena Rasul mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Niki, masalah nanti makmum itu ikut membaca sendiri atau bacaan imam diangkat baca makmum, itu insya Allah ada fikihnya. Kembali lagi ke materi Isra Mi'raj. Bapak Ibu, dalam kitab niki Al-Mawahib ala Dunya bil Manhi al-Muhammadiyah, ternyata setelah Rasul sampai ke Sidratil Muntaha ke-7 tambah sedikit masih ada 3 lagi, yaitu pertama Sidratil Muntaha terakhir, yang kedua namanya Mustawa, yang ketiga namanya Arsy. Nah, Sidratil Muntaha itu di situ ada pohon besar. Nah, pohon itu sebagai pembatas bainal jannah wan nar, sehingga Rasul betul-betul bisa melihat keadaan surga dan keadaan neraka. Ini pertama. Yang kedua, di bawahnya itu ada mustawa. Mustawa itu disitulah Lauhul Mahfud. Seluruh catatan amal penjadian kula disimpan di Lauhul Mahfud. Di atasnya lagi ada Arsy. Di bawah Arsy ada kursi. Maka Allah bersemayam di atas Arsy, di atas kursi. Maka di bawah Allah itu ada surga, dan disitulah berkumpul para malaikat penjaga surga, penjaga Arsy. Oleh sebab itu intinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panjenengan kula kagunganipun Gusti Allah lan binjang badhe kundur sumarak sowan wonten ngaso dalam Allah. Nek sing iman, sing ra iman ra sumarak sowan. Mbuh nonti niku mangke. Ora balik ke surga kok. Karena awalnya Adam Hawa itu di surga, maka besok lagi kembali ke surga. Nah, itu ya, materi penting, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj, baru dari Nabi Adam, belum Yahya, belum Isa, itu nak dituruti sampai Nabi Ibrahim, oke banget ya. Berarti materi Isra Mi'raj rampung ping 4 di bulan Rajab. Gak masalah, ini bagian kecil dari pelajaran yang kita ambil. Semoga Allah memberikan manfaat dari pelajaran ini dan kita tambah yakin. Wow. Tonggo panjenengan kula nabi. Besok sama-sama di surga karena sama sholatnya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Semoga sekali lagi kita kelak nanti diizinkan oleh Allah bersama beliau-beliau di surga. Aku lukali hadza nastaghfirullahaladzim li walakum walisairil muslimina min kulli dzambin wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.